Yuk, salah satu berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Tuhan, terima kasih Tuhan buat berkat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih buat napas baru yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami akan memulai pelajaran kami. Engkau berkati Tuhan, guru-guru yang mengajar kami Tuhan. Engkau berikan hikmat, Engkau urapi mereka. Semoga mereka bisa menyampaikan apa yang Engkau sampaikan kepada mereka. Dan Tuhan Kau berkati kami di sini Tuhan, semoga kami bisa mendengarkan pelajaran dengan baik, semoga pelajaran ini bisa kami pahami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Ya. Amin. Itu pakai mic apa ya? Saramonik, EKG. EKG. Kenapa suaranya kayak serak-serak gitu? Apa baterainya enggak diganti ya? Coba tolong Agapi tolong liatin itu. Coba yang lain, saya minta yang lain coba testing yang Cek EKG. Itu apa? Saramonik. Tadi pakai Saramonik atau EKG? EKG ya? Yang tadi EKG. Nah, itu EKG-nya itu kelihatan seperti serak-serak, itu seperti kayak mau baterai mau habis gitu. Apa betul gitu? Ya. Coba sementara jangan dipakai dulu yang EKG, pakai yang lain. Oke. Sorry to disturb you. No we have problem. probably a battery problem with the mic, so Okay. it's not very clear while they are praying. Okay. Okay. Great. So today, which presentation are you planning? Continue, because last week we didn't finish Day of Atonement. The Day of Atonement. Okay. Yeah, we didn't finish it. Okay. Yeah. Let me. Do you want to share now? Do you want me to share now? Yes, please. Okay. You can go straight to slide 6. Slide 6. Yeah, just to Okay. review for last week before we continue today's. Share screen. Right, this one. That is correct, right? Yeah, correct. Yeah. Okay. All right. So, Yeah. Jadi, so we're going to continue. apa? Ya, Oh, kita sorry. akan continue. Kita akan continue adik-adik semua dari slide Alright. nomor 6 ini ya. Semua sudah bawa ya? Okay. Sudah bawa Sudah. itunya? Oke. Okay. So last week we started to talk about, what happens on the Day of Atonement. Jadi minggu lalu kita sudah bicara mengenai apa yang terjadi pada waktu hari penebusan itu. Itu kita kita udah bicara soal itu. But we want to review so that I can continue and you can keep up with me in my discussion. Tapi hari ini saya mau kita mau review sebentar karena kalau sampai ada hal-hal yang mau supaya bisa keep up, supaya bisa mengikuti pelajaran daripada minggu lalu itu. Okay, so if you remember, last week we talked about on the Day of Atonement, the high priest will go into the Holy of Holies, and there he will bring the blood. Sorry, which from? One? Correct. Just now the This one one. you showed. This one. Is Yes. it this one? Okay. Yes. Yeah. Jadi pada hari penebusan itu, maka imam besar itu membawa ke dalam ruang maha suci itu selama setahun sekali aja, yaitu pokor berupa darah anak domba, darah domba itu dibawa ke sana untuk dipercikan di tempat ruang maha suci, di tempat tutupan grafirat itu. All right. So this high priest is the foreshadow of Jesus. Jesus is the one that ultimately went to the Holy of Holies with his own blood for the sin of the world. Jadi imam besar ini menggambarkan atau menunjuk kepada Kristus Yesus sendiri, di mana imam besar itu membawa pokor berisi darah
anak domba binatang itu, tetapi Yesus itu kan menunjuk kepada Yesus sendiri sebagai anak domba Allah, membawa akan darahnya sendiri. Darah anak domba Allah itu datang di dalam mezbah ini. So what Jesus did was once and for all. It wasn't like the high priest in the Old Testament that they have to do it every year. But what Jesus did was he went once into the Holy of Holies, and he finished his work, and so he covered all the sin of mankind. Jadi yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu hanya satu kali saja untuk membawa akan darah anak domba Allah yang sempurna itu, bukan seperti imam-imam besar itu yang harus membawa setiap tahun itu harus berulang-ulang, tiap tahun demi tahun harus demikian. Tetapi Yesus Kristus itu membawa satu kali saja darah penebusan, darahnya yang sempurna itu dibawa di dalam ruang maha suci itu, di tempat di atas, untuk memercikan akan di atas tutupan grafirat itu ya. Okay, so now, because of what Jesus has done, they consider this day as the most holy day, a very holy day, not holiday. So we should consider this a very holy thing that Jesus has done for us. Jadi yang dilakukan ini sekarang itu menjadi sangat-sangat penting dan sangat kudus. Hari yang dikuduskan bukan hanya liburan, tetapi bukan hari libur, tetapi hari yang dikuduskan, betul-betul hari yang dikuduskan oleh Tuhan, karena Tuhan Yesus sendiri telah membawa darahnya untuk memohonkan grafirat atas dosa-dosa kita umat manusia ini. So that's why we have, if you remember, at the last day, the 10 days of awe, you remember. So the Day of Atonement is on the 10th day of the 10 days of awe. Ya, jadi saudara masih ingat di dalam 10 hari yang selama perayaan dari mulainya itu apa? Is it from the Rosh Hashanah or before? Is it from from the Rosh Hashanah atau yes. Hari tahun baru, atau juga disebut dengan hari Nafiri. Perayaan Nafiri itu 10 hari itu disebut apa ya? Oh, itu berarti seperti apa ya, kekaguman, hari yang mengagumkan gitu. Dan 10 hari kekaguman itu, kalau hari penebusan ini adalah hari yang terakhir dari hari ke-10 itu. Itu adalah hari penebusan itu, Yom Kippur itu. Yeah. Okay. So during these 10 days, the people will prepare themselves, by they redo repentance. We can go to slide 8, so you will see what they do. Let's go to slide 8. Is this 7? This is 7. Yeah, this one. So on the 10 days of awe, this is what they do. They repent, they do a lot of prayers, and they do a lot of good deeds. Like they will think about other people, not just themselves. Jadi selama 10 hari kekaguman itu, maka inilah yang dilakukan oleh orang-orang Israel itu, yaitu nomor 1, pertobatan. Jadi hidup dalam pertobatan, hidup dalam suasana bertobat, dan kemudian berdoa banyak, dan kemudian berbuat baik kepada sesama manusia. Okay, so if you wonder, that picture, that is a picture of me in India. We were feeding the people in a slum area. Jadi itu kalau saudara-saudara bisa mengenali itu, saya ada di India waktu itu, memberi makan anak-anak yang terlantar, yang berkekurangan itu, memberi makan di India waktu itu. Yeah, so the people
take this 10 days very seriously because they know that the Day of Atonement or Yom Kippur is the most holy day. So they prepare themselves to be in the presence of God for the time that they expect God to judge what they have done. Jadi di dalam 10 hari ini sangat penting dan mereka itu menganggap itu sangat penting. Orang-orang Israel sampai saat ini pun menganggap itu sangat penting karena di sana itu mempersiapkan kita untuk masuk di dalam hari penebusan atau disebut apa, saudara-saudara? Ada yang ingat apa namanya? Hari penebusan itu apa? Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Yes, Kippur itu yes. hari penebusan itu mereka mempersiapkan diri untuk itu. Jadi ini di dalam 10 hari itu hari kekaguman itu mereka dalam sikap pertobatan, di dalam banyak doa dan kemudian mereka berbuat baik kepada sesama manusia. So in the Bible, you won't actually see the Day of Atonement in the New Testament, but you will see this phrase, the Day of the Lord. And that refers to the time of the Day of Atonement. Ya, di dalam perjanjian baru itu tidak benar-benar kelihatan itu Yom Kippur atau hari penebusan itu, tetapi saudara mendapatkan referensi dari Alkitab yang mengatakan hari Tuhan. The Day of the Lord itu diterjemahkan kalau bahasa Indonesia adalah hari Tuhan, di mana Okay. mereka itu sebetulnya adalah tepat pada saat Yom Kippur itu, hari penebusan. Yeah, so when you see that phrase in the New Testament, the Day of the Lord, many times it's referring to, Jesus coming again. Jadi Right? kalau So, kalau di dalam perjanjian baru disebutkan the day of the Lord atau hari Tuhan itu seringkali menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Hari Tuhan itulah. Hari Tuhan itu hari ini ya, apa? Jadi itu adalah hari Tuhan itu adalah hari kedatangan Tuhan itu yang kedua kali. yeah, so he's going to come as a judge this time. Dan untuk kedatangan Tuhan yang kedua, saya sebutkan ya istilahnya the second advent ya, atau hari advent yang kedua itu, maka Tuhan itu akan datang sebagai hakim yang adil ya, sebagai hakim. Ngerti ya, Okay. saudara? Ini pelajaran agak susah ditangkap, tapi coba saudara mengerti dengan baik ya. Ngerti nggak, saudara? Ngerti, Pak. Ngerti ya? Yeah. Jadi itu ada 40 hari, lalu 10 hari sebelum, jadi 10 hari setelah ini ya, hari pertama itu adalah hari tahun baru atau sekarang disebut dengan Rosh Hashanah atau Feast of Trumpet, Yom Teruah ya, 10 hari itu adalah datang kepada apa? Yom Kippur. Yes. Apa gimana? Yeah, correct. Agape nggak boleh jawab, yang Correct. lain jawab. Apa namanya? Hah? Yom Kippur, Yom Kippur. Yom Kippur itu apa? hari penebusan. Hari penebusan. Amin ya. Nah, hari penebusan Very good. itu disebutkan dengan ini the day of the Lord atau hari Tuhan itu, ya. Mudeng nggak ada Okay. saudara-saudara ngerti nggak? Ya. Jadi kita agak majunya pelan-pelan aja, tapi supaya saudara ngerti ya. Ngerti nggak saudara-saudara? Ngerti nggak? Ngerti? Ngerti ya. Thank you. Ya, oke. All right. Let's go slowly because Yeah. there are only 2 people with the bachelor's degree. Okay. Yeah, and the rest is they graduate from elementary school and from middle school. Yeah. So- That's okay. Yeah, so Because, we have to be mindful of how they can absorb the difficult Okay. concept of this. Yeah. Yeah. By the Spirit of God, Yeah. they will understand. Not so Nah, much. kita Yeah. berdoa dan supaya ada Roh Kudus yang bisa menjelaskan kepada saudara-saudara semua pengertian-pengertian ini ya. Itu kemarin dibaca nggak itu yang saudara pegang itu dari pengajaran dari minggu lalu?
Kalau ada Gereja. pertanyaan bisa ditanyakan sih. Ya. Saya malah memikirkan enggak tahu apakah bisa diadakan tutor ya, seperti tutornya. I'm thinking about how if we have like a tutoring. So Mhm. on top of your distance learning, we have Okay. a session for tutoring so that they can ask, they can try to digest of what you have been teaching. Yeah. Okay. Yeah. Okay. But I don't know who can give the tutoring. Okay, go Yeah. ahead. Okay, so we go to slide 9 now. Slide. So yeah, Uh, so let's. we'll I will try to put the slide 9. no, Is this this is 8? 8. Yeah, so the next one. Is this slide 9? Yes, Yeah. yeah, slide 9. So here, they believe that this 10 days, the 10 days of awe, it seems like they believe that the gates of heaven are open. This is precisely why God calls this feast appointed feast. Actually, the better word is appointed times instead of feast. Jadi ini apa? Hari penebusan ini kita melihat ini dalam slide yang ke-9 atau ke-10 ini, aspek profetik dari hari penebusan itu, maka sebetulnya bukan merupakan pesta, tetapi hari yang apa ya? Appointed time itu apa terjemahnya? Mungkin agape bisa terjemahin enggak apa gitu ya. Appointed time itu hari yang dikhususkan, hari yang disiapkan oleh Tuhan gitu. Suatu hari perjanjian, hari di mana itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Yeah. bukan hanya So pesta ya, bukan hanya sekedar pesta. Thank you. yeah. So when God puts an appointed time, it's like he is having an appointment with his people. He puts this special time for his people. So do you want to? Ya, jadi kalau Tuhan itu mengadakan hari ini sebagai hari perjanjian atau hari appointment, hari bersama-sama untuk bisa bertemu dengan manusia itu hari apa? Kalau seperti saudara ke dokter gitu kan membuat perjanjian dulu kan. Saya akan datang gitu ya. Itu kan dibuat perjanjian. Nah, ini Tuhan juga begitu. Jadi di dalam pesta ini sebetulnya adalah hari perjanjian bersama dengan Tuhan itu pada saat itu. Yeah. So that 10 days is like, the gates of heaven are open to hear your prayers. So after the 10 days, they believe then the gates of heaven will be shut. Jadi dalam 10 hari kekaguman tadi, maka seolah-olah itu gerbang Tuhan itu masih terbuka untuk mendengarkan doa-doa saudara. Tetapi setelah 10 hari itu, gerbangnya itu menutup. Nah, pada saat itu sudah seperti doa-doa saudara itu sudah harus masuk pada saat itu untuk dimenteraikan untuk tahun yang akan datang, untuk 12 bulan yang akan datang. Yeah. So yes, right now, because of what Jesus has done, we can have access to God anytime. But here in this appointed time, it's to remind us, that we set aside time to seek His face. Ya, memang betul sekarang karena Tuhan Yesus pada waktu Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, maka tirai bait Allah itu terbelah menjadi 2 dan kita bisa bebas masuk ke dalam itu setiap saat kan. Tetapi hari penebusan ini merupakan satu peringatan, merupakan satu perayaan, merupakan satu hari perjanjian di mana kita itu bisa masuk di dalam ruang anugerah itu, dan Tuhan tuh selalu mengingatkan kita untuk hari itu. Okay, so then for example, 2019, and then you come to 2020, and so
in 2020 on the Day of Atonement, I'm just using the calendar that we use instead of the Jewish calendar. So what happens in 2019? You don't want those things to continue from 2020 to 2021. So what you do is you ask God, you pray, you repent, and you do what God asks you to do. Ya, jadi di dalam hari penebusan itu, di dalam sejak tahun baru, nah kalau seperti misalkan tahun 2019 ya, menurut penanggalan Gregorian kita ini, bukan menurut penanggalan Yahudi, artinya untuk supaya saudara bisa mengerti, ini penanggalan Gregorian ini tahun 2019 masuk ke 2020, dan 2020 kita akan menuju ke 2021 ya, tahun yang akan datang ini. Nah, di dalam pada waktu kita menginjakkan kaki masuk ke dalam tahun 2021 di dalam penanggalan Yahudi itu, nah itu kita tidak mau apa-apa yang hal-hal yang lama, dosa-dosa yang lama, ikatan-ikatan yang lama, semua belenggu-belenggu yang lama itu dibawa terus sampai tahun yang akan datang. Betul? Betul nggak? Ya Pak. Ya, jadi kita tidak mau membawa yang lama-lama itu masuk ke dalam tahun yang akan datang. Yeah, so this day, this 10 days leading to the Day of Atonement is the period where, God, it is a reminder for us, let us seek God, let us repent, and let us ask God to help us in all the things that we are struggling with so that we can start afresh the next year. Jadi di dalam hari penebusan ini, di mana kita merefleksikan diri secara spiritual dan bertobat, ya total, itu kita melihat kembali dan melihat catatan-catatan daripada segala pergumulan-pergumulan kita di waktu yang lampau itu, supaya kita tidak membawanya sampai tahun depan gitu. Ada kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, kebiasaan-kebiasaan buruk dan apa-apa segala macam yang terjadi di waktu yang lampau itu, kita tidak mau bawa itu ke depan. Ya, kita tidak mau bawa itu dalam tahun yang akan datang. Betul, kita harus tinggalkan semua. Amin. So, yeah. So this time is a time not only for repentance, but it's a time where you reflect on God's mercy and forgiveness. So as you repent, you know that God is going to forgive you. So that's the kind of decree that you want from God before you start a new year. Ya, jadi di dalam hari penebusan ini, Yom Kippur tadi, itu merupakan hari di mana kita merefleksikan diri kita secara spiritual seperti dalam catatan ini, bukan hanya sekedar pertobatan, tetapi juga kita itu melihat akan segala kesalahan-kesalahan kita, kekurangan-kekurangan, kegagalan, dan semuanya yang di waktu yang lampau itu merefleksikan diri, kita seakan-akan menetapkan ini, penetapan decree atau penetapan daripada Tuhan itu untuk supaya kita melangkah untuk tahun yang akan datang. Mm-hmm. So whatever God decree before the gate is closed, and that is what is going to happen to you for the new year. So that's how important it is. Jadi ini sangat penting karena apa saja yang Tuhan tetapkan sebelum gerbang itu menutup selama 10 hari itu, hari yang ke-10 yang terakhir itu seperti ditutup. Nah, pas sebelum itu terjadi, sebelum itu tutup, segala sesuatu yang ditetapkan, yang telah didekretkan oleh Tuhan itu dalam hidup kita, kita mau meyakinkan diri kita bahwa apa yang baik untuk tahun yang ke depan itu didekretkan oleh Tuhan sebelum itu tertutup. Ngerti ya, saudara? Yes. Jadi sebelum hari penebusan itu tiba, kita harus bertobat, kita harus merefleksikan diri, kita harus memastikan bahwa tidak ada beban-beban dosa, beban-beban lama, kebiasaan buruk, lalu ikatan-ikatan dosa dan sebagainya itu
jangan kita bawa untuk tahun yang akan datang. Dan kita harus apa yang Tuhan tetapkan pada hari itu sebelum ini gerbang surga itu seperti tertutup setelah 10 hari itu, kita harus yakinkan bahwa Tuhan itu sudah menyatakan dan menetapkan apa-apa yang baik untuk tahun yang akan datang. Okay. So, Ngerti atau tambah bingung ya? Hah? Gimana? so let me do the prophetic aspect. Ya, mari coba sekarang saya lihat ini aspek profetiknya. So yeah, maybe this will help them even more. So the prophetic aspect of this Day of Atonement is that, so before Jesus comes again, when the gate will be cut, closed, really, really closed forever, is that we make sure our life is in order, we repent, and so when that time Jesus comes again, the gate will be closed forever, and your destiny, the decree that God made on your life will be forever, and that's what we are concerned about. Jadi ini aspek profetiknya adalah menunjuk kepada kedatangan Tuhan yang kedua kali. Jadi saudara harus memastikan itu kalau Tuhan datang kedua kali itu betul-betul sudah tertutup loh, masa anugerahnya selesai itu. Jadi siapa yang tidak ikut di dalam pengangkatan itu, ya saudara akan tertinggal. Jadi sudah selesai, sudah tidak ada waktu lagi. Jadi kita harus memastikan sebelumnya itu terjadi, kita harus bertobat, kita harus berbuat baik, kita harus memastikan segala beban-beban lama, dosa-dosa yang lama, ikatan-ikatan, kebiasaan-kebiasaan buruk dan sebagainya itu harus kita tinggalkan. Dan pada waktu ini aspek profetiknya daripada hari penebusan itu adalah pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali. Saudara harus pastikan bahwa diri saudara itu sudah di dalam dikrit daripada Tuhan untuk masuk di dalam kemuliaan yang kekal bersama dengan Tuhan. If you have accepted Jesus as your Lord and Savior and you're walking with Him, but you fail, the comfort here is that God, when Jesus comes again, He's not going to judge you for your sin, but He's going to judge you for your works, how you're walking in your salvation that He's given you, and how you are, how faithful you are in doing the things He asks you to do. Ya, jadi pada waktu saudara itu bertobat, saudara telah diampuni dosa-dosanya. Pada waktu hari penebusan ini, kalau saudara melakukan kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa, maka saudara itu tetap selamat. Tapi saudara akan dihakimi untuk perbuatan-perbuatan saudara. Jadi untuk keselamatan saudara tetap selamat, tapi saudara akan dihakimi apa-apa yang saudara tidak lakukan, yang baik yang tidak saudara lakukan, dan yang kedua saudara dihakimi untuk perbuatan-perbuatan yang berdosa, perbuatan-perbuatan salah, perbuatan-perbuatan jahat yang saudara lakukan setelah saudara bertobat itu. Ngerti ya? Gimana ngerti ya? Tambah diam semuanya ya. Kayak seperti they're so quiet that I worried that they don't understand. Gimana? Maybe too serious. The topic is too serious. Jadi ini memang harus direnungkan ya. Nanti saya lagi mikir, betul-betul mikir, apakah kita perlu seperti tutor begitu ya, seperti yang dilakukan oleh trio LLM itu. Because when Sister Esther teaches, then on Tuesday, on Friday, we have a tutoring session with Sister Linda or Sister Maya or Sister Lulu. Okay. So I wonder if we need to do the similar with this because this is a very, very tough. But it's very important. Very Right, important. yeah, We it is need to very understand. important. So, and the background, as I said, mostly it's just
from elementary school graduate. Yeah. But I All, think except even except two bachelors. yeah, but you know, this thing is difficult because it's not really taught in a church. That's why it's difficult. And but you know, I believe that this Holy Spirit will help them understand. Yeah. Ya, memang ini sulit karena ini hal-hal yang demikian ini seringkali nggak diajarkan di gereja-gereja. Tetapi saya percaya bahwa Roh Kudus bisa memimpin kita membawa kepada pengertian ini supaya kita mengerti. Amen. Yeah. Yeah. So I mean, when I started teaching this in different places. You know, for example, when I was teaching this in Kuala Lumpur, the first time, whether they're educated highly or not, it just flew over their head. Ya, ya. Jadi So waktu it's ini okay. pertama kali waktu diajarkan di Kuala Lumpur itu tidak peduli orang-orang yang mendengar itu banyak yang terpelajar dan pinter-pinter ya, tapi memang seperti ini seperti di atas kepala mereka ini sulit untuk dipahami dan dimengerti gitu. Jadi memang ini pelajaran yang sulit dan harus betul-betul konsentrasi, dan selain itu saudara harus mengupgrade diri. Saudara harus banyak membaca, saudara harus banyak berdoa, baca lagi dan baca lagi itu catatan itu, karena itu sulit sekali, ya. Yeah, I do have my notes, you know, but somebody had to translate it. Maybe if they can translate my notes, you know, maybe they can read it and and more helpful. But it takes somebody to really, you know, take time to translate it. Yeah. Yeah. So, but anyway, let's move on to Mari kita teruskan to slide 10, Jesus the gate. Is that this one? Yeah. Yes. Yesus So sebagai here, pintu gerbang. So here we realize that, you know, we talk about the gate, you know, there's this gate. So Jesus represent this gate. Jadi kita di sini belajar mengenai kenyataan bahwa Tuhan Yesus adalah pintu gerbang. So here we see that, you know, because of Jesus, we can enter into that gate. You know, we talk about the gate earlier. Ya, jadi tadi kita sudah bicara mengenai gate atau pintu gerbang yang kita tadi bicara ini ya. Ini pintu gerbang kan? Ini gerbang surga ini. Nah, ini tetapi di sini Tuhan Yesus itu juga gerbang untuk kehidupan kekal. Jadi saudara itu tahu bahwa Tuhan Yesus adalah gerbang, sebagai pintu gerbang. So you get access into eternal life because Jesus is the gate that open for you to go into the presence of God. Jadi Tuhan Yesus itu adalah gerbang, adalah pintu gerbang yang memberi kita akses kepada kehidupan kekal bagi siapa yang mau percaya kepadanya. Itu ada di dalam teks ini. Yeah, so in a way, this gate, you know, who is allowed to go into the presence of God and who is you know, kept out of the gate? It's all through Jesus. That's why Jesus is the only way. Jadi sebentar ya. I think that, hold on. There is a little bit of a typo here, so I want to. Ini sekarang share-nya mati ya. Coba Iya, Pak. saya share sekali lagi. Di sini saya lihat ada typo, ada kesalahan ketik. Di sini, nah di sini kan tadi, jadi gerbang ini adalah Tuhan Yesus membayangkan Tuhan sebagai pintu gerbang itu, dan untuk menolong kita untuk melewati penghalang dosa untuk datang kepada Allah. Kemarin itu ada salah di situ, dalam catatan saudara mungkin tulis dating ya, tapi datang sebetulnya, datang kepada Tuhan. Iya Pak.
Okay. So, so that's why Jesus say he is the way, the truth, and the life. Remember, we started Karena itu this, kita in the last session ya. on priesthood. Jadi waktu sesi yang terakhir daripada keimamatan itu kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah akulah jalan kebenaran dan hidup, akulah pintu, akulah jalan dan kebenaran dan hidup itu. Dan itu Tuhan Yesus sebagai gerbang ini, pintu gerbang untuk memasuki kehidupan, untuk kehidupan yang kekal itu. Jadi Tuhan adalah gerbang itu. Dan dia mengontrol siapa yang bisa masuk dan siapa yang bisa keluar gitu dari gerbang ini. Okay. Ya. So I don't know if they have any question before I move on. Coba kalau saya mau bertanya, apakah saudara mempunyai pertanyaan gitu sebelum kita teruskan itu? Coba kalau saudara mengerti atau agak mengerti, saudara bisa bertanya. Kalau saudara betul-betul mengerti, mungkin saudara nggak ada pertanyaan. Tapi kalau saudara sama sekali nggak ngerti juga nggak bisa bertanya. Betul? Betul. Iya, Pak. Kalau saudara tidak mengerti sama sekali, saudara tidak bisa bertanya. Kalau saudara betul-betul sudah mengerti sepenuhnya 100%, ya saudara tidak perlu bertanya. Tapi kalau saudara mengerti sedikit, tapi ada pertanyaan-pertanyaan, kenapa kok begini? Nah itu saudara baru, tapi saudara mengerti itu sebetulnya. Nah saudara baru bertanya. Nah sekarang saya mau menantang saudara untuk bertanya gitu. Kalau saudara ada pertanyaan, sebelum kita lanjutkan, ayo tanya. Dikasih kesempatan, ayo ada yang berani? Kalau nggak ada yang bertanya, berarti saudara betul-betul sudah 100% mengerti, atau saudara tidak mengerti sama sekali, jadi nggak bisa bertanya. Ayo, silakan bertanya. Anything? Ada yang mau bertanya? If Loh, guess jangan that's lihat-lihat yang lain, saudara ada pertanyaan nggak gitu? Hah? I said the two possibility that if you understand, then you don't need to ask. But if you completely lost, then you cannot ask too. I'm sure they're not completely lost. So anyway, we can move on to slide Jadi- 11 about Jadi the two goats. kita akan lanjutkan ya. Kalau saudara nggak ada pertanyaan, kita akan lanjutkan di dalam Yeah. slide ini. Slide 11. Yeah. Is this the next one? The next one, yes. Oke. Kita akan Oh, masuk yeah. di dalam slide yang ke-11 di sini. So on the Day of Atonement, this is what happens during the Old Testament. The atonement, if you remember, is to cover. Ya. Jadi atonement itu atau penebusan itu adalah menutupi ya. Itu adalah, jadi ada orang berdosa ini ditutupi gitu. Itu namanya penebusan itu gitu begitu. Remember, when Adam and Eve sinned, God had to kill an animal and use the skin to cover them. Jadi kalau seperti saudara tahu, pada waktu di dalam kitab Kejadian, pada waktu manusia berdosa, maka mereka itu malu karena ketelanjangan mereka, maka Tuhan itu mengorbankan akan anak binatang, dan itu diambil, kulitnya itu diambil untuk menutupi malunya manusia yang berdosa itu, menutupi kesalahan-kesalahan daripada manusia. Jadi sebetulnya arti kata penebusan itu, tebus itu sebetulnya arti sebenarnya mengandung arti menutup ya. Menutup dosa kita, menutupi itu. Jelas ya? Jelas. Yeah. Jelas adik-adik? Jelas, Pak. Jelas ya. Okay. So now what God did at that time, it was just a covering. Like Jadi- the sin was covered. Jadi pada waktu itu, That's pada okay. hari penebusan itu, maka dosa itu ditutupi. However,
when Jesus came and died for our sin, he not only covered our sin, he got rid of the guilt of the sin. Ya, jadi pada waktu Tuhan Yesus itu menjadi korban dan itu untuk melakukan penebusan, maka penebusan itu bukan hanya ini ya, hanya menutupi. Sebetulnya arti penebusan itu artinya menutup kan. Jadi bukan hanya sekedar menutupi akan kesalahan-kesalahan kita, tetapi juga membebaskan kita daripada rasa salah, daripada malunya atau rasa shame atau secara penuh dosa itu juga jadi dua hal ya. Pertama, menutup akan segala dosa-dosa dan kesalahan kita. Pertama itu, dan yang kedua itu membebaskan kita daripada rasa malu dan rasa bersalah. So here you have these two goats that they bring. One is identical identical goat. So one is for God and the other is called a scapegoat. Goat. Yeah. Jadi kalau saudara melihat dari gambar ini, itu ada dua aspek. Ya tadi seperti kan tadi aspek yang pertama daripada hari penebusan itu nomor satu itu dosanya ditutup kan. Yang kedua kesalahan dan ini diampuni dan rasa bersalah itu, rasa malu dan rasa bersalah itu dihapuskan. Nah kalau saudara lihat sekarang pada zaman dahulu itu, maka ada dua yang dikorbankan, dua kambing yang dikorbankan, yang satu dikorbankan untuk ke Tuhan, yang satu lagi sebagai scapegoat. Itu apa itu? Domba apa? Agape bisa bantu saya nggak? Scapegoat itu apa ya bahasa Indonesia ya? Seperti domba atau anak atau kambing yang di escape, yang lari apa ya? Aduh saya Lepaskan. apa? Yang dilepaskan di padang belantara itu istilah scapegoat itu apa ya? Domba, anak domba atau kambing yang it's like taking the place of a guilty person. Yeah, the scapegoat. apa Pak Yonatan? Kambing hitam. Sebagai kambing hitam, ya. Sebagai kambing hitam. Kambing hitam ya, sebagai kambing hitam atau scapegoat ya. Jadi terima kasih Pak Yonatan sudah bantu untuk terjemahin. Jadi scapegoat itu terjemahan bahasa Indonesianya itu kambing hitam. Jadi menjadi tempat pelarian, itu tempat untuk mempersalahkan tuh. Jadi makanya di dalam gambar ini saudara juga melihat ini ada dua kambing. Yang satu itu akan dikorbankan, yang satunya akan diusir dan menjadi kambing hitam, diusir membawa dosa-dosa umat untuk ke padang belantara. Yeah, so the point of this is that, the scapegoat will be led into the wilderness and then carrying the sins of the people, and it will die in the wilderness. So it represents Jesus, carrying the sins of the whole world, and he died on the cross. Jadi kalau di dalam perjanjian baru itu, kalau saudara melihat, contohnya pada waktu Yesus itu mati di atas kayu salib itu, Tuhan itu juga merefleksikan dua aspek itu. Tadi kan dua aspek daripada dosa itu tadi, penebusan itu adalah satu ditutup kan, yang kedua dilepaskan daripada rasa bersalah kan. Dan di sini maka ada dua, yaitu kambing yang dikorbankan, yang satu ya, sorry. That's satu, okay. That's okay. Kambing yang dikorbankan, I accidentally touch there. Satu lagi adalah kambing yang diusir, yang jadikan kambing hitam, yang diusir untuk membawa dosa-dosa umat ke padang belantara sampai matinya gitu, sampai jadi itulah sebetulnya dua arti daripada hari penebusan itu. Ya, ngerti ya? Satu apa? Ya. Untuk apa?
untuk Untuk menutup akan menutup segala dosa, menutup segala kesalahan, dan yang kedua untuk membebaskan menghilangkan, dari rasa menghapus daripada malu, rasa malu, rasa bersalah ya. bersalah. Nah, ini diibaratkan di dalam dua kambing ini, yang satu itu dikorbankan, jadi dibunuh, dikorbankan, ya darahnya dibawa, tapi yang kedua ini itu diusir ke padang belantara untuk membawa dosa-dosa daripada umat umat Yahudi itu ke padang belantara dan dibiarkan sampai mati. So Nah, itu let's go Tuhan, to the next slide. Oh, sorry. I forget one. Dan Tuhan itu sudah menggenapi dua-dua. Jadi pertama Tuhan sebagai kambing yang dikorbankan itu, dia mengorbankan, membawa akan dosa-dosa umat manusia, membawa akan darahnya sendiri kan. Tapi juga aspek yang kedua ini, yaitu Tuhan itu seperti menjadi scapegoat. Jadi dosa-dosa kita tidak usah menanggungnya, tetapi ini Tuhan itu menjadi kambing hitam daripada segala dosa-dosa dan kesalahan kita dan pelanggaran kita, dan dia ditanggung itu semua, seperti yang terdapat di dalam kitab Yesaya. I think it's said in Isaiah like 53 or that he Yes, was chastised 53. for our transgression, he was bruised Yes, for our iniquities. Yeah. right. So the Yes, curse that brought us peace was put upon him. Right? Jadi yeah, right. kutuk yang harusnya kita terima itu ditanggung di atas tubuhnya, di atas tubuhnya itu. Dia harus menanggung itu semua. Jadi dia menjadi seperti Azazel itu, sebagai scapegoat atau Azazel, sebagai kambing hitam itu. Kemudian diusir dan membawa dosa-dosa umat ke padang belantara dan sampai matinya. Yeah, if you go to the next slide, Dan please. yang berikutnya ini, Yeah, that would explain a lot. Yeah. ya di sini akan menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus menggenapi hari penebusan. Shall I just read it? Or you want Yes, to please. Yeah. or you want to explain it? No, you've already Oh, ya. explained, so you Jadi can just read it. Yeah. Tuhan Yesus menjadi scapegoat. Tuhan Yesus menjadi kambing apa tadi? Kambing hitam. Ia mengambil dosa-dosa kita di badannya dan mati agar kita tidak harus menderita lagi sebagai penalti atau hukuman atas dosa-dosa kita. Itu aspek yang kedua tadi ya. Tetapi aspek yang pertama, Yesus pergi sebagai domba yang disembelih kan. Tuhan Yesus pergi ke ruang maha suci di surga dengan darahnya sendiri yang telah ditumpahkan. Jadi ini adalah aspek yang pertama dari Yom Kippur atau hari penebusan. Ini aspek yang kedua, ya. Betul? Ya. Ya, Pak. Aspek yang pertama adalah menutup akan segala kesalahan-kesalahan Dosa. kita. Aspek yang kedua adalah sebagai Menanggung. kambing hitam, menanggung akan dosa-dosa kita itu, dan kita tidak harus menanggungnya lagi karena sudah ditanggung oleh Yesus Kristus sebagai hukuman atas Yes. dosa-dosa kita. Jadi ada dua aspek itu. So the point here is to let you know when God says he forgives you, you don't have to be guilty anymore. You don't have to walk in condemnation anymore because Jesus took away that guilt. So sometimes when, God has forgiven Let me us, we translate. still, oh, sorry, It's too long. Jadi I get excited. Kalau Tuhan Yesus menjadi kambing hitam ini, maka Tuhan mengambil dosa-dosa kita di atas badannya, di atas tubuhnya, dan mati. Dan kita tidak harus menderita lagi. Itu kan sebagai hukuman atas dosa-dosa kita. Jadi kalau saudara itu berbuat salah, tapi saudara datang kepada Tuhan yang sebagai kambing hitam itu, yang telah menghapuskan dosa-dosa, saudara-saudara itu tidak perlu lagi merasa bersalah. Saudara tidak merasa tertuduh. Saudara sudah diampuni dan saudara tidak lagi
harus merasa tertuduh atas kesalahan-kesalahan saudara. Ngerti ya, saudara? Ngerti, Pak. Ngerti, Pak. Yeah. Ini gimana Pak Yonatan? Ngerti. Mm-mm. Jadi ini kebenaran-kebenaran ini luar biasa loh, saudara-saudara. Yang diajarkan hari ini itu benar-benar saudara ngerti. Kenapa kok kita itu harus melihat segala pesta-pesta itu? Karena itu semua pesta-pesta itu digenapi oleh Tuhan Yesus. Satu persatu digenapi. Perayaan-perayaan atau komitmen atau appointment atau masa kita bertemu atau perjanjian dengan Tuhan itu. Oke. So, you know, the devil will always like, even after you have told God you're sorry and you repented and you want to do it right, and the devil will say, no, you know, you did this, you know, you're bad, you know, you can tell the devil, no, I'm not listening to you, I've already been forgiven, and you move on. Jadi kalau saudara misalkan saudara melakukan dosa dan saudara minta pengampunan dari Tuhan, betul-betul sudah bertobat, dan misalkan iblis itu mengasih tahu, membisiki, oh kamu ini bukan orang jahat, kamu lihat gitu tanggal berapa itu kamu berdosa itu, lihat itu kamu bukan orang yang baik, kamu orang yang jahat itu iblis itu sehari-harian itu menuduh kita. Nah, jangan kita menjadi korban daripada tuduhan dari iblis itu. Sehingga kita sedih, sehingga kita mau bunuh diri dan sebagainya itu karena putus asa. Nah, tetapi kita harus mengambil ini, jadi Tuhan sudah menanggungnya di atas kayu salib itu dan sudah menderita bagi kita di atas pelanggaran-pelanggaran kita. Jadi kita itu tidak boleh merasa tertuduh lagi. Amin. Amen. Amin ya. Now, let's move on to slide 13. This is about handling trials. Ini mengenai yang berikutnya, slide nomor 13 ini bagaimana menghadapi cobaan. So sometimes in our life, we go through different kind of trials. Jadi seringkali dalam hidup ini kita menghadapi banyak cobaan-cobaan. And we know that from the accounts of Jesus, he went through a lot of trials too. Dan juga di dalam kehidupan Tuhan Yesus juga seringkali dicobai kan. And so the purpose of trials is to test the genuineness of our faith. Jadi tujuan daripada testing atau ujian itu adalah menguji kemurnian daripada iman kita, ketulusan daripada iman kita. So if somebody could read 1 Peter Coba saudara baca chapter 1 1 verse Petrus 1, 7 7 ayat ke-8, salah yang mendapatkan lebih dahulu silahkan baca. 1 Petrus 1 ayat 7 sampai 8. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Amen. And now, why do I have to bring this in this topic on day atonement? Because sometimes when we go through trials, we think that, you know, it's our fault, and that's why, you know, God allowed this, and then we feel so bad. Jadi saya harus mengajarkan saudara mengenai hari penebusan ini karena apa? Karena seringkali kalau kita berbuat salah, meskipun kita sudah minta ampun, tapi kita tuh seringkali punya pengertian bahwa oh ini memang kejadian ini gara-gara salahku sendiri. Jadi aku sudah minta ampun, sudah apa, tapi seperti ada tuduhan terus di dalam diri kita bahwa kita ini kamu memang salah, kamu memang melakukan dosa dan sebagainya itu. Yes, so here we have to understand that
there are trials that's maybe because of our own fault, but we have to see that, even in trials, when God has when God has already forgiven us, look at it as the way God is testing the genuineness of our faith. Jadi kalau saudara menghadapi cobaan, kiranya saudara menghadapi itu untuk melihat bahwa cobaan itu adalah untuk menguji kemurnian daripada iman kita itu. So don't look at trials like God is trying to punish you. Jangan But melihat bahwa tolong di mute Pak Yonatan. Jadi kalau kita melihat itu, jadi kalau ada ujian-ujian itu, jangan kita tuh menyalahkan diri kita dan melihat, oh memang kamu orang berdosa, kamu orang yang bersalah dan sebagainya itu. Tapi kita harus melihatnya seperti ujian untuk ketulusan iman kita itu. Can you repeat again the last part? Actually what you explained is correct. You don't look at trials as like God punishing you. See that God is, trying to test you for the genuineness of your faith. Jadi it's a good thing, it's not a bad thing. Iya. Jadi jangan saudara melihat itu seperti, wah ini gara-gara aku berbuat salah ini maka Tuhan itu menghukum aku. Jangan, tetapi dilihat dari segi positifnya, di mana kita itu diuji untuk melihat kemurnian dari iman kita, ketulusan daripada iman kita. Okay, because one of the main things that Christians struggle with is handling trials. They don't see trials as something that can come out with positiveness, but they only see what is negative. Jadi salah satu pergumulan dari orang-orang Kristen adalah melihat cobaan atau ujian itu dalam hal yang negatif, yaitu Allah itu mau menghukum aku gitu. Allah memang mau memukul aku gitu. Tetapi yang harus saudara lihat di sini itu adalah untuk menguji dalam segi yang positif ya, menguji ketulusan iman kita itu, menguji akan kemurnian daripada iman kita itu. Do you have an example, probably? I don't know if you I was thinking about like a father, if a child have done something bad, but he has asked forgiveness, but the father has to allow, like, for example, if he didn't do his work properly, his father said, okay, now you have to do it again. But it's difficult. So, but the child have to see that the father is trying to help him to get better. Ya, jadi kalau ini saudara lihat ujian ini, saudara harus melihat itu seperti misalkan bapak itu ya, ingin mengajarkan supaya Anda itu sekolah dan belajar dengan baik ya. Kalau saudara melakukan kesalahan-kesalahan atau tidak belajar dan sebagainya itu, maka itu jangan dilihat sebagai satu hukuman, tetapi dilihat bahwa ya kalau kamu tidak belajar, kamu hasilnya jelek, kamu harus ulang, kamu harus mengerjakan ulang. Jangan dilihat itu sebagai satu hukuman, tetapi dilihat adalah pembelajaran, adalah sesuatu yang untuk menguji iman kita, untuk memperbaiki kita itu supaya kita menjadi lebih baik dan menjadi lebih baik lagi. Jelas ya, saudara-saudara? Yes. Okay, that's good. Yeah. So we'll come to the last one. Last slide. This I kind of already mentioned it, but you can just read it, I guess. Ya, di sini yang terakhir ini Tuhan Yesus sebagai hakim. Jadi masa profetik hari penebusan itu adalah menunjuk kepada kedatangan Tuhan. Ini saya sudah jelaskan, tapi ya kita baca di sini. Kedatangan Tuhan itu apa? Bukan menjadi anak
yang kecil bayi lahir di Bethlehem, tetapi menjadi hakim untuk mengadili dunia ini. Betul ya? Kedatangan kedua Betul. Tuhan yang pertama kan sebagai apa? Sebagai hakim. Yang pertama Sebagai bayi. sebagai bayi ya. Tapi kalau kedatangan Tuhan yang kedua bukan sebagai bayi lagi, tetapi sebagai hakim untuk mengadili dunia ini. Betul? Yeah. Betul Ya, nggak? Pak. Ya, jadi Betul. Yeah, the picture is actually not as a baby, but the picture, the first coming, he came as the Lamb of God. ya, yang pertama itu sebetulnya juga lebih tepat bahwa Tuhan pertama kali datang sebagai anak domba Allah. So he came to, like, for example, as a lamb, he's gentle, he's a servant. Ya. But the second coming, he's coming as the Lion of Judah. So he comes as a judge, and he's Yeah. he's not the gentle lamb anymore. He's Jadi- coming as a judge. Jadi pada waktu Advent yang pertama, kedatangan Tuhan yang pertama di atas muka bumi, maka Tuhan datang itu sebagai anak domba Allah kan, yang mungkin lembut, penuh kasihan, dipukuli, didera, membisu, dan bungkam itu ya. Tetapi pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, maka Tuhan bukan datang sebagai anak domba Allah, tetapi Tuhan datang sebagai sebagai Hakim. Sebagai hakim. hakim ya. Tuhan datang yang kedua seperti Lion of Judah, sebagai singa dari Yahuda. Singa Yahuda itu mempunyai kekuasaan kan, seperti hakim untuk mengadili dunia ini. Yeah. So when during the when Jesus come already, you call it the year of Jubilee, because those who have been faithful to God, they will experience year rejoicing and just happy because they are set free, totally free. Jadi hari penebusan itu mengawali apa yang disebut dengan tahun Yobel, tahun Jubilee atau tahun Yobel, di mana orang-orang yang setia kepada Tuhan pada hari itu akan bersuka cita karena kita dibebaskan daripada segala kesulitan-kesulitan dan dosa-dosa kita dan rasa bersalah, kebiasaan yang buruk dan sebagainya itu. Jadi kita itu menghadapi tahun Yobel itu pada hari penebusan itu dengan sukacita. Karena itu umat Tuhan dibebaskan sekali dan untuk selama-lamanya dari ujian dan beban-beban kehidupan. Yeah, during the year of Jubilee, there's restoration, there's restitution. Jadi di dalam tahun Jubilee itu ada dua hal, yaitu pertama restorasi dan kemudian restitusi. Ada bedanya ya. Saudara ngerti ya, artinya restorasi atau pemulihan dan restitusi atau penggantian atau apa ya. Benar ya Pak Yonatan, restitusi bisa ngerti ya? Ya. Restitusi itu jadi itu dua istilah itu sudah lihat. Jadi di dalam tahun Yobel itu, di dalam tahun penebusan, pada hari penebusan itu ada dua aspek, yaitu pertama restorasi dan yang kedua restitusi. Jelas? Ya. Jelas, Pak. And but for those who are not walking with the Lord, who have not walking, rejected the Lord, rebel against Him through their life, no repentance, and it will not be a year of Jubilee when the judge come. It will be from then onwards it will be mourning, Ya. for the rest of their eternal life. Jadi pada hari penebusan itu, pada hari Yom Kippur itu bukan bagi mereka yang tidak setia, bagi mereka yang berontak dan bagi mereka yang tidak mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan itu. Maka bagi mereka itu bukan hari sukacita,
bukan hari penebusan, hari kemenangan, tetapi justru hari penghakiman bagi mereka. Maka mereka yang harus mempertanggungjawabkan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dan apa yang mereka salah yang telah mereka lakukan. Okay, so that's the Day on Atonement, and next week we'll do the Jesus and the Feast of Tabernacle. Jadi itu adalah hari penebusan atau Yom Kippur. Nah, minggu depan kita akan belajar mengenai what's that about what the next week? Feast of Tabernacle. Jadi hari raya Tabernakel atau hari raya Pondok Daun. Yeah. Jadi saudara, So we are now in the Feast of Tabernacle right ya, now. saat ini ya kita di seluruh dunia itu merayakan hari Pondok Daun itu. Jadi saudara tahu ya, hari Tabernakel itu, hari raya Tabernakel itu adalah hari apa? Pondok daun. Hari raya Pondok Daun. Jadi mereka itu datang tinggal bukan di rumah-rumah, tapi di pondok-pondok gitu ya. Jadi mereka bikin secara darurat gitu, kayak kandang gitu ya. Itu untuk memperingatkan bahwa mereka itu keluar dari tanah Mesir, mereka itu dari tanah perhambaan Mesir itu, dan mereka menuju pada Kanaan, itu mereka hidup di padang luas itu dengan ya dalam pondok-pondok daun yang secara darurat itu. Ngerti ya? Ngerti, Pak. Ya. Okay. Jadi itulah, hari ini kita sudah menyelesaikan pelajaran mengenai hari penebusan. Saudara pelajari lagi, saudara lihat lagi. Saya tetap masih memikirkan gimana caranya membuat tutor ya, supaya saudara itu mengerti gitu loh. Dan saya kepingin menguji apakah saudara-saudara betul mengerti nggak gitu. Seperti yang kalau Kak Esther mengajar itu kan saudara memang ya manggut-manggut gitu ya, ngerti ya, seperti ngerti. Tapi waktu dites kan banyak yang gagal juga kan, karena enggak menyimak dengan baik gitu. Nah itu kalau kita nggak bagus itu bukan untuk mencela saudara-saudara, tetapi memperbaiki cara penyampaian kita, mungkin harus bagaimana, kecepatannya nggak boleh terlalu cepat atau gimana, supaya saudara bisa menangkap ini, karena ini satu kenyataan yang penting sekali. Yuk kita berdoa ya, kita berdoa untuk menutup akan hari ini. Ya, silakan salah satu mau berdoa. Mari kita berdoa. Sekali lagi Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan pada pagi hari Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran yang telah disampaikan oleh Pastor Christina Tuhan. Pelajaran ini sungguh pelajaran yang sangat mendalam bagi kami ya Tuhan. Untuk kami mengerti Tuhan tentang kebenaran daripadamu Tuhan. Ajari kami ya Tuhan untuk tetap setia dalam melayani-Mu Tuhan. Untuk tetap belajar dengan sungguh-sungguh. Agar kami Tuhan menjadi berkat bagi banyak jiwa ya Bapak. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk setiap anak-anak Tuhan di tempat ini Tuhan. Biarkan tangan Tuhan selalu menyertai setiap kami ya Bapak. Agar kami tetap setia dalam belajar dengan bersungguh-sungguh. Untuk setia Tuhan memenuhi setiap panggilan-panggilan di dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami akan mengakhiri setiap pelajaran kami pada pagi hari ini Tuhan. Biarkan kuasa-Mu Tuhan selalu melindungi kami.